Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Afnani dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komponen-komponen pembelajaran. Pembelajaran merupakan terjemah dari kata instruction dalam bahasa Yunani atau disebut instructus atau instruere yang berarti menyampaikan pikiran. Pada Kamus Bahasa Indonesia, komponen merupakan bagian dari keseluruhan, sedangkan pembelajaran merupakan perubahan yang bertahan lama dalam perilaku atau dalam kapasitas berperilaku dengan cara tertentu yang dihasilkan dari praktik atau bentuk-bentuk pengalaman lainnya. Pengertian komponen-komponen pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, yakni menurut Umar Hamalik, komponen pembelajaran adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, menurut Yates, metode pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses pembelajaran yang bersifat internal. Yang ketiga, menurut Munif Khatib, metode pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Yang terakhir yakni menurut Warsita, metode pembelajaran merupakan suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki. Saya dari kelompok 2. Di sini saya menjelaskan materi yang kedua, yakni komponen-komponen pembelajaran. Di sini saya menjelaskan beberapa komponen-komponen pembelajaran. Yang pertama, tujuan pendidikan. Komponen paling mendasar dalam proses desain pembelajaran adalah tujuan dan standar kompetensi yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran. Penentuan ini penting untuk dilakukan mengingat pembelajaran yang tidak diawali dengan identifikasi dan penentuan tujuan yang jelas akan menimbulkan kesalahan sasaran. Dalam hubungan dengan pelaksanaan pembelajaran, rumusan tujuan merupakan aspek fundamental dalam pengaruh atau mengarahkan proses pembelajaran yang baik. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seorang atau sekelompok yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik adalah unsur manusiawi yang sangat penting dalam kegiatan interaksi edukatif. Sebagai pokok persoalan, anak didik memiliki kedudukan yang menempati posisi yang menentukan dalam sebagai interaksi. Guru tidak mempunyai arti apa-apa tanpa kehadiran anak didik sebagai subjek pembinaan. Jadi, anak didik adalah kunci yang menentukan terjadinya interaksi edukatif. Yang ketiga, pendidik. Pendidik atau guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Pendidik harus mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum melaksanakan tugas profesinya. Merumuskan tujuan, menentukan metode, menyampaikan bahan ajar, menentukan sumber belajar, dan yang paling terakhir, ketika pendidik akan melihat hasil pembelajarannya adalah melaksanakan evaluasi. Dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pendidik merupakan komponen pembelajaran. Yang keempat, bahan atau materi pembelajaran. Bahan ajar atau segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebuah bahan ajar paling tidak mencakup antara lain petunjuk belajar. Yang pertama, petunjuk belajar, petunjuk siswa atau petunjuk siswa guru. Yang kedua, kompetensi yang akan dicapai. Yang ketiga, informasi pendukung. Yang keempat, latihan-latihan.
Yang kelima, petunjuk kerja dapat berupa lembar kerja. Yang keenam, evaluasi. Untuk komponen yang selanjutnya, komponen yang nomor 5 adalah metode. Proses belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara guru dengan peserta didik dalam suatu pengajaran untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Tidak semua metode cocok digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Hal ini tergantung dari karakteristik peserta didik. Seperti yang dikemukakan oleh Winarno Surahman sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya. Yang kedua, anak didik dengan berbagai tingkat kematangannya. Yang ketiga, situasi dengan berbagai keadaan. Yang keempat, fasilitas dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya. Yang kelima, pribadi guru serta kemampuan profesinya yang berbeda-beda. Lanjut metode komponen-komponennya. Yang keenam, media. Media tidak bisa dipisahkan dari metode yang digunakan oleh seorang pendidik dalam menyampaikan bahan ajar karena metode merupakan rangkaian dari media tersebut. Yang ketujuh, evaluasi. Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran atau pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil belajar memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, memberikan informasi tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan-kegiatan belajar siswa lebih lanjut dan keseluruhan kelas maupun masing-masing individu. Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa, menetapkan kesulitan-kesulitannya, dan menyarankan kegiatan-kegiatan remedial atau perbaikan. Yang keempat, memberi informasi yang data digunakan sebagai dasar untuk mendorong motivasi belajar siswa dengan cara mengenal kemajuannya sendiri dan merangsangnya untuk melakukan upaya perbaikan. Yang kelima, memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku siswa sehingga guru dapat membantu perkembangannya menjadi warga masyarakat dan pribadi yang berkualitas. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang tepat untuk membimbing siswa memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan, minat, dan bakatnya. Baik, perkenalkan nama saya Balkis Nazila Qurani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab terakhir, yaitu tujuan komponen-komponen pembelajaran. Tujuan komponen pembelajaran antara lain yaitu untuk memudahkan dalam mengomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran, serta memudahkan guru mengadakan penilaian berdasarkan pendapat di atas. Dapat dikemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu rancangan yang menitik beratkan terhadap pencapaian yang akan didapat oleh peserta didik setelah melalui proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pembelajaran sama dengan arti kegiatan mengajar. Kegiatan mengajar yang dilakukan oleh seorang guru kepada murid untuk memberikan suatu ilmu kepadanya. Pembelajaran juga merupakan kegiatan yang sistematis, yang terdapat komponen di mana setiap komponen pembelajaran tidak terpisah tetapi harus berfungsi secara teratur. Komponen-komponen pembelajaran yakni tujuan pembelajaran, peserta didik, pendidik, bahan ajar, metode, media, dan evaluasi.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.